Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Oke, kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video TikTok dari salah seorang bapak-bapak ya, yang saya bingung sebenarnya dia ini iman pertamanya itu apa. Tapi dia mendapatkan salah satu komentar yang nampaknya mengajak dia untuk masuk kepada kekristenan. Jadi dia mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul Kristen, atau bisa kita katakan menjadi orang Kristen sejati. Menurut dia sangat tidak mudah. Dan bahkan dia mengatakan bahwa lebih mudah menjadi seorang Muslim daripada seorang Kristen yang benar-benar Kristen atau Kristen sejati. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Iya, ada komentar seperti ini ya. Memangnya Anda pikir menjadi seorang Kristen itu mudah? Saya jauh lebih merasa mudah menjadi seorang Muslim daripada menjadi seorang Kristen. Ya, coba Anda bayangkan. Alkitab mengatakan, jika seseorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Memang kamu pikir menjadi seorang Kristen itu mudah? Jauh lebih mudah menjadi seorang Muslim. Dalam Islam kita diperbolehkan membalas. Dalam iman kekristenan tidak boleh. Bahkan yang mulia Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu. Oh my God, ajaran apa itu? Saya tidak sanggup. Jadi Anda jangan mengatakan, bang, abang masuk Kristen aja, masuk Kristen aja. Sulit menjadi seorang Kristen. Kristen yang benar-benar Kristen itu sangat sulit. Sebab pahalanya adalah surga dan bukan panci. Wassalam. Oke, itu adalah video dari si bapak itu seperti yang kalian dengar tadi. Saya bingung apakah dia ini seorang mantan Muslim ataukah seorang yang apa, tapi dari komentarnya sepertinya dia adalah seorang Muslim. Awalnya seorang Muslim yang sekarang nampaknya kemungkinan dia sudah keluar dari agama Islamnya atau apa itulah, saya tidak tahu. Tapi ada hal menarik di sini dengan pernyataan dia tentang kekristenan. Memang benar, sangat sulit menjadi orang Kristen. Dengan satu ajaran Yesus Kristus saja, sudah membuat kalian yang tadinya mungkin ingin menjadi Kristen akan berpikir dua kali dengan pilihan kalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti yang dikatakan oleh si bapak itu, bahwa hukum kasih terhadap sesama dan musuh itu memang sangat berat dijalankan. Bahkan menurut dia lebih mudah menjadi Muslim, karena kalau di dalam Muslim sendiri itu mereka diperbolehkan untuk membalas. Tetapi untuk menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen sejati, untuk menerapkan hukum kasih ini sangat-sangat sulit menurut dia. Namun Alkitab, saya mau memberikan beberapa kekuatan, beberapa penjelasan di sini untuk saudara-saudaraku yang Kristen. Itu Alkitab mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Allah telah memilih kita untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita dikuatkan untuk menjadi Kristen atau pengikut Kristus yang sejati. Jadi kalau kita takut dan ragu menjadi pengikut Kristus hanya karena berpikir bahwa susah menerapkan hukum kasih, pertanyaannya adalah bagaimana kita mau memulai hidup kita untuk menerima janji Kristus akan keselamatan kita. Alkitab sudah memberitahu kita bahwa memang manusia itu berdosa dan membutuhkan juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat, satu-satunya cara kita untuk selamat, yaitu percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan kita yang adalah pengikutnya, walaupun dalam kecenderungan kita terhadap dosa, kita telah dijamin Kristus asalkan kesadaran kita bahwa kita membutuhkan Kristus dan betul-betul mau hidup dalam pertobatan.
Misalnya, saya kasih salah satu contoh ya. Dalam kisah perempuan berzina di Injil Yohanes 8, sekalipun perempuan itu tadinya berbuat dosa, kedapatan berbuat dosa, Yesus tidak menghukum dia dengan satu nasihat bahwa dia harus bertobat dan tidak mengulangi dosanya lagi. Atau misalnya kita melihat tentang dua orang yang disalibkan bersama Yesus, dua orang penjahat di dalam Lukas 23. Dan satunya menyadari dosanya sehingga dia dijanjikan kehidupan bersama Yesus Kristus. Kita memang akan sangat sulit menerapkan hukum kasih, tetapi jika kita memiliki kesadaran untuk berusaha menerapkan ajaran itu, maka kita akan diperhitungkan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Seperti yang contoh dari perempuan berzina, pertobatan dari perempuan yang berzina, dan juga seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ketika dia menyadari hidupnya adalah orang berdosa. Akhirnya dia menerima kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nasihat untuk semua saudara-saudaraku yang masih ragu untuk menjadi Kristen, dalam hal ini pengikut Kristus yang sejati, hanya karena memiliki pemikiran bahwa susah menjadi orang Kristen karena hukum kasih, berat menerapkan hukum kasih. Saya ingin memberikan kalian salah satu ayat Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, janji tentang Roh Kudus ini ketika Anda atau ketika kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, maka Roh Kudus akan datang dalam diri kita dan memimpin kita dalam segala kebenaran. Dan juga Rasul Paulus menasihati kita bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat yang ke-9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, ini adalah tawaran daripada Yesus Kristus yang sudah ada di depan saudara-saudara kita yang tadinya ingin melangkah menjadi seorang pengikut Kristus, tetapi terhambat oleh pemikiran-pemikiran seperti pemikiran yang tadi. Berat menjalani hukum Taurat, berat menjalani hukum kasih. Anda sudah melihat tawaran dari Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, kapan kalian menerima janji itu? Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.